like a Hellcat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Anggun Sasmita, Deldi Dharma, Devita Sarido Maisaro, Devrila Sapitri, Diki Aryan, dan Nisa Muaikal dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sumber Tenaga pada Penginderaan Jauh. Baiklah, kami akan mulai menjelaskan dari materi yang pertama. Baik, saya Deldi Dharma akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sistem dasar pancaran tenaga termal. Sistem termal yang digunakan dalam penginderaan jauh umumnya didasarkan pada tenaga alami. Direkam sistem termal didasarkan pada pancaran panas dari objek yang direkam alat penyiam atau scanner. Sistem termal tidak tergantung dari keadaan cuaca, karena setiap objek atau benda memancarkan panas yang berbeda. Semua objek yang memancarkan panas akibat gerak partikel setiap benda. Karena itu, tenaga yang dipancarkan membentuk tenaga yang dapat direkam. Panas yang dikandung oleh suatu benda atau objek disebut tenaga kinetik, sedangkan panas yang dipancarkan disebut tenaga radiasi. Suatu benda merupakan ukuran untuk memancarkan panas, dan tenaga yang direkam adalah tenaga radiasi. Suhu yang merupakan titik pencairan es adalah 0 oC, tetapi yang digunakan untuk ukuran pancaran adalah derajat Kelvin. Karena suhu pada minus 273 oC sama dengan 0 oK, merupakan batas ukuran ada atau tidak adanya gerak partikel. Oleh karena itu, suhu objek di permukaan bumi rata-rata minus 27 oC sama dengan 300 oK. Terjadi gerak partikel, sehingga objek memancarkan tenaga radiasi. Saya Devrila Sapitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Variasi pancaran. Karena suhu di atas minus 273 derajat K, terjadi gerakan partikel, sehingga menimbulkan tenaga pancaran objek tersebut. Curran 1985, Sabin 1978 mengemukakan bahwa tenaga pancaran suatu benda umumnya lebih kecil dari tenaga kinetiknya. Konsentrasi tenaga kinetik tersebut dengan suhu kinetik yang dapat diukur dengan termometer yang ditempelkan pada benda tersebut dengan suhu objek di atas minus 273 derajat K memancarkan tenaga. Maka pancaran terbaiknya pada 9,6 mikrometer, di mana puncak pancaran ini melalui jendela atmosfer pada 8 sampai dengan 14 mikrometer. Meskipun jendela atmosfer juga terdapat 3,5 sampai dengan 5,5 mikrometer, tetapi sistem termal dengan menggunakan tenaga termal kurang cocok. Jendela atmosfer pada 3,5 sampai dengan 5,5 mikrometer baik digunakan untuk mendeteksi kebakaran hutan, menurut Sutanto 1986. Suhu setiap benda dan waktu berbeda, sehingga perlu diketahui variasi suhu harian. Nilai pancaran suatu objek diperhitungkan dengan formula seperti yang ditampilkan di layar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Muaikal akan melanjutkan penjelasan dari Devrila. C. Sensor dan detektor. 1. Sensor radiometer termal. A. Memfokuskan tenaga pancaran pada detektor. B. Optik sebagai pengumpulan tenaga elektromagnetik. C. Chopper monitor sebagai alat untuk memandang objek permukaan bumi. D. Acuan suhu ini dipanaskan secara elektrik. E. Tenaga dari objek maupun suhu acuan disaring oleh filter untuk memperoleh tenaga elektromagnetik yang dikehendaki. F. Elektronik berfungsi sebagai pengubah tenaga pancaran menjadi sinyal elektrik. Detektor terbagi menjadi dua, yaitu detektor termal atau balometer dan detektor kuantum atau foton. Detektor termal berfungsi sebagai pengubah suhu yang berkaitan dengan serapan tenaga yang mengenai dan dipantau secara elektrik. Detektor ini, proses perubahan tenaga serapan menjadi tenaga elektrik memerlukan waktu relatif lama. Detektor kuantum dapat bekerja cepat dibandingkan dengan detektor termal, tetapi kemampuan terhadap saluran sempit dari spektrum tampak dan diperlukan pendinginan agar suhu mendekati 0
derajat Celcius. Baiklah, saya Devita Sari Dwi Umaisaroh akan menjelaskan hambatan dalam perekaman. Dalam perekaman suatu objek, terutama menggunakan sistem termal, kedudukan pesawat direncanakan sehingga kedudukan pesawat tidak miring atau datar. Gangguan tersebut akibat oleh adanya gangguan atmosfer seperti terjadinya angin besar yang mengarah pada pesawat. Yang pertama, distorsi oleh kedudukan pesawat. Meskipun pesawat telah direncanakan agar kedudukannya tegak lurus terhadap objek yang direkam, pada kenyataannya kedudukan pesawat tidak sesuai dengan yang direncanakan karena adanya gangguan dari atmosfer. Gangguan yang disebabkan oleh kedudukan pesawat. Yang A, pitch, yaitu perubahan kedudukan pesawat terbang searah jalur terbang tetapi menyebabkan pesawat menukik atau menengadah. Yang B, roll, yaitu gangguan terhadap kedudukan pesawat yang menyebabkan perputaran tubuh pesawat meskipun searah dengan jalur terbang, akibatnya sayap pesawat miring. Yaw, crab, yaitu gangguan yang menyebabkan kedudukan pesawat berupa arah terbang. Yang pertama, gangguan elektronik, gelombang radio yang memancar dari matahari dan pesawat terbang mempengaruhi perekaman objek dengan sistem termal. Oleh itu, semakin ramainya lalu lintas udara akan semakin besar gangguannya. Sabin 1978 mengemukakan perekaman terbaik memilih saat penerbangan untuk perekaman di antara keramaian gelombang radio. Yang kedua, gangguan atmosfer. Atmosfer merupakan gangguan di udara yang sulit untuk dinetralisir karena udara yang mengandung salju, awan, kabut, serta angin membentuk lapisan seperti semir. Sutanto 1986, ketinggian pesawat terbang di atas awan dan kabut akan menghambat tenaga termal untuk mencapai alat perekam, kecuali kabut dan awan tipis suhunya. Oleh karena itu, sebaran awan dan ketebalannya mempengaruhi kualitas data yang menggunakan tenaga termal. Yang ketiga, efek perekaman. Perubahan suhu setiap saat. Pada saat perekaman dapat terjadi, perubahan ini akan berpengaruh terhadap hasil perekaman objek, baik dengan menggunakan film maupun pita magnetik. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang poin E, yaitu keunggulan dan keterbatasan citra inframerah termal. Yang pertama itu keunggulan dari pengenderaan jauh sistem tenaga termal, yaitu A, perekam dapat dilakukan pada siang maupun malam hari. Yang B, merekam wujud yang tidak nampak, yaitu seperti kebakaran tambang di batu bara di bawah tanah, kebocoran pipa gas, atau pencemaran air. Yang kedua itu kelemahan dari pengenderaan jauh sistem tenaga termal. Yang A, aspek geometri yang penyimpangannya lebih besar dari sistem foto udara. Yang B, sifat tenaga termal lebih rumit dibandingkan sifat pantulan dari objek. Mungkin sekian dari hasil makalah kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itulah tadi hasil penampilan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.